Dari itu gue berat ninggalin. Gue anggapnya bukan Koko, kayak udah kayak kakak gue sendiri udah. Karena gue apa ya, sampai operasi pun gue ditemenin, diurusin. Jadi gue mikir gila nih orang, gue bilang. Jadi makanya sampai nggak enak banget buat gimana ya cara cabut yang baik dan benar. Gue mikir kan, wah gue harus hijrah nih alasannya nih. Itu busuk jeleknya gue tuh dia. Aku pikir hijrah ini dalam pikiran gue ini yang hal bisa diterima nih, karena gue takut kalau ngomong gue pengen nggak, ini nggak enak kan, gimana yang enak nih biar bisa diterima, tapi itu salah tuh dia kayak gitu. Pada saat lu awal baru keluar, pasti ada dong ketahuan pengkhianatan. Oh, ketahuan. Pas ketahuan tuh gimana? Itu Ketahuannya enggak, pertama awalnya, nah itu basic sebelum ketemu Midolo, ini gue ceritain ya. Gue tuh dulu nggak ada kepikiran juga sih bakal kerja sama Midolo tuh dia, sama ownernya si Bang Sandi ini, nggak ada kepikiran. Cuman itu dia ngomong, Miss udah, lu jangan berhenti nge-YouTube, lu bakal masih bisa nih nge-YouTube. Nah ngobrol, ya tapi gue butuh support, gue bilang. Gue pengennya nggak banyak orang nih lagi nih di Midolo, makanya gue pecah lagi kan. Maksudnya gue tuh udah bagi hasilnya berdua aja, itu dia. Ini sedikit gue sharing kenapa gue juga keluar dari Midolo, karena di Midolo juga belum klarifikasi kan. Tapi udah gue ceritain kemarin ketemu Bang Sandinya langsung. Ya karena dari awal tuh sebenarnya kita berdua doang. Kenapa dia ngajak ada orang-orang lagi tuh dia. Jadi gue harus mikirin orang-orang lagi dong tuh dia. Sebenarnya gue pengen tuh berdua aja. Sebenarnya kalau berdua aja, wah enak tuh dia. Gue jamin udah pasti enak dengan formula gue gitu kan. Nah, hubungan lu sama gini deh, waktu pernyataan itu terbuka dari Pikomo dan Bang Kumis tahu, itu tuh kalian gimana? Ada ngomongin atau gimana ketemu? jadi waktu gua tahu itu gua masih ingat. Jadi abis dia pulang kan, kasih tiket, dia pulang, lu bersih-bersih halaman belakang, lu pakai baju putih. Itu Insta story atau apa lah ya? Story halaman belakang lu nyangkul apa gitu-gitu kan. Kayak gue udah percaya tuh, kayak oh beneran hijrah gitu. Oh ya udahlah, yang terbaik lah. Nah, tahu-tahu gue lihat dia story di Jakarta. Kok nggak ngabarin gitu loh. Gue feelingnya gitu, kok nggak ngabarin lama-lama kok Instastory sama anak-anak bikin YouTube syuting loh. Kok syuting? Abis itu bikin video short movie tuh. Kemarin gue cari short movie-nya di tempat Midolo Vita kan. Udah nggak ada ternyata. Ya dihapus sama mereka semua. Pokoknya yang ada Kumis dihilangin. Iya. Adalah syuting lah pakai jas lah apa inilah. Tiba-tiba ada ya itu fine gitu. Tiba-tiba ada logo Pikomo, bukan, ada logo hati gitu kan, disobek sama dia tuh. Maksudnya apa sih gitu? Iya. Gitu. Iya. Gue jadi ngeluapinnya itu, jadi jujur, jadi sih karena Rio short movie pertama gue di Midolo, karena gue saking takutnya nggak enak buat ngungkapin kekesalan gue dulu, gue luapin di video itu short movie pertama. Dan waktu dulu ya, gue bilang itu sama semua dari kertas, itu kayak kode-kode sandi iya, gitu. Bahasa semiotik itu. Dulu kan gue udah bilang sama dia, lu bikin yang berkelas, bikin short movie kayak apa. selalu. Ada tuh dulu yang bangun tidur pakai kamera efek itu apa? Anak rantau ya kalau. Anak kos. Iya, pokoknya gitu. Di Susumu nggak dibikin. Pas gue lihat itu, dia bikin di sini, kan kurang ajar, gue bilang kayak. Ide dulu gue pakai di Midolo. Ya sudah, tapi buat gue kayak oh ya udahlah gitu loh. Mungkin itu, dan kalau nggak salah habis itu kita sempat chattingan ya. Waktu itu sempat chattingan apa kayak untuk klarifikasi lah bahwa kayak maksudnya apa Miss gini gitu kan. Terus dari dia jelasin gini. Habis itu gue tutupnya dengan kata-kata apalah lumayan, kayaknya penting gue udah maki-maki dia gitu kan, udah gue end-chat, gue clear, udah beres. Kayak gitu. Dari situ hubungan udah nggak ada tuh. 2 tahun ya. Itu 2000 Midolo Vita berapa sih lu? 1 tahun 2017. 2017 berarti 2018, 19, 2 tahun berarti ya. Aku di Midolo cuma setahun kok. Oh, setahun. Nggak sampai setahun ya. Di Midolo Vita lu setahun, dari 2000. Nggak sampai setahun malah di Midolo. Sampai setahun. 8 bulan doang gitu. Tapi di Midolo Vita dia bener sama juga kayak di Susumu, dari 0 sampai lu tinggalin 700 ribuan. 700.000 subscriber keluar. Kayak gitu. Berat juga tuh ngeluar, ninggalin angka 700 dan wah gila. Terus ini ada pernah merasa sakit hati nggak sih kok? Oh ya jelas. Ya di mana? Di video yang mana? Yang waktu robek. Oh ya jelas. Si Azla waktu itu langsung ngomong sama gua untuk dalam rangka menaikkan Susumu lagi.
kita bikin video klarifikasi. Kok Semi yang ngomong. Terus gue bilang gue nggak mau dibentur-benturin, gue nggak mau, gue bilang gitu. Terus kan lu bikin video juga Klarifikasi. bukan klarifikasi. Awal mulanya Midolo. Iya kayak gitulah yang rame-rame gitu kan. Terus lu bilang tetap subscribe ya yang di sebelah ini Susumu Project Bikomo biar bagaimanapun gini gitulah. Gue nggak berkomentar, gue nggak mau nge-react gitu loh. Habis itu jalan lagi, lu di Bali sama Alza. Lu di Bali sama Alza bikin itu, dari situ gue dengerin semuanya, gue nonton. Buat gue kayak oh ya udahlah. Yang penting dia udah tahu dia salah, selesai. Nah, makanya, tapi pas balik lagi dia mau syuting itu gue tetap marah sih gitu. Cara dia ngelewatin pintu, cara dia apa? Dan gue feel ketika ketika gue balik kemarin tuh gue udah bilang nih, gue bakal takut nangis nih. Kebalik karena gue tuh nginget selalu kalau ke orang yang pernah baik sama gue selalu nginget kebaikannya meskipun gue akhirnya ninggalin nih orang dengan cara gue gitu. Tapi gue selalu tetap ngingetin kebaikan orang kan. Gue jadi kayak masih tetap berasa gue masih orang Susumu gitu. Gue masih orang Pikomo, meskipun gue di luar ya, gue masih berasa gue orang Pikomo jadi. Masih Karena hafal dia dari sama sini, tempat-tempat iya. apa. Omongannya nih Bang. Widih. Iya. Tadi kan gue sempet denger tuh yang katanya ngerobek bawa hati tuh ya. Iya. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya abang kesel apa gimana atau apa gimana gitu? Ngerobek hati, tapi setelah robek itu hati itu ada kertas lagi kok yang awan. Lu lihat gak sih? Mungkin. Iya. Agak-agak lupa sih. Bahwa itu di jembatan pokoknya. kebebasan, Iya. iya. Sebenarnya itu artinya gue ngerobek, gue kesel, tapi ini gue nunjukin ini kebebasan berpikir, kebebasan kita berkreasi, bahwa kita tuh bakal naik ke atas. Maksud gue tuh ngasih tahu ke Semi, kalau lu ngebebasin anak-anak anak-anak lu bakal melejit semua nih. Itu maksud gue. Di kertas itu ada sekitar 6 kertas gitulah. Tentang gue tuh sebenarnya nyampein sesuatu pesan ke Kosemi itu dia. Apa lu maksudnya lebih pilih yang idol kita gitu maksudnya kan mungkin lu bisa naikin juga Susumu sampai paling kenapa lu pilih idol? Sebenarnya dulu pas waktu keluar belum pernah gue nggak kepikiran bakal buat create Midolo, nggak bakal kepikiran sih. Memang waktu itu kan memang gue balik dulu pas di rumah baru gue kepikiran. Nah ini gue ada orang yang punya duit juga banyak nih tuh dia. Mana tahu bisa jadi investor gue tuh dia. Gue mikirnya itu doang sih. Dan investor gue tuh maksudnya bagi hasilnya nggak banyak orang tuh dia. Sebenarnya gue masih pengen gedein Susumu dulu tuh dia. Kalau ditanya. Cuman ya katanya yang mendem tadi itu tuh dia. Terluaplah dengan kejadian yang salah tuh dia. Tapi kan orang-orang di luar sana ibaratkan netizen tahu kalau Susumu itu ciri khasnya lu Bang. Tapi kenapa lu Cabut, ya. ya. Cabut gitu. Lu tega meninggalkan subscriber lu ceritanya. Orang-orang di luar sana juga tahu kalau ciri khas lu itu di Susumu. Kalau dalam otak gue tuh berat pak, sebenarnya ninggalin Susumu juga berat. Cuman ya gimana jalan terbaiknya yang buat gue juga nyaman, gue tenang. Sebenarnya buat gue nyaman tuh harusnya ngeluapin ya. Cuman ya salahnya balik lagi ke salahnya gue nggak ngeluapin waktu itu. Seandainya waktu itu gue luapin dan kita dapat solusi bersama, Susumu udah 1,5 juta sekarang, 2 juta. Bahkan bisa 10 juta mau satu bangsa. Tapi gue nggak bakal ketemu dia. Iya sih. Oh. Makanya gue bersyukur banget. Ini jalan banyak ya. hal. Juga ketemu kita. Iya, nggak bakal ketemu lu juga pasti. Iya. Nggak bakal lu lahir, nggak bakal. Dulu tanya sama si Kumis, karyawan Cina pertama gua, Chen doang satu-satunya. Selebihnya mana ada yang Cina. Ini sekarang Cina semua. China semua. Iya. Gitu. Ya nggak tahu Tuhan ganti bongkar pasang jodoh-jodoh gua sama apa gitu. Ini Cina loh bang. Tapi serius, Sio siapa? Kalau dulu kita Susumu selalu Sampai kita belajar. sekarang, sampai sekarang. Nyocokin kalau kerjaan Sio. Lu siap? Oh kerbau. 97 sama. Cuman kelihatannya udah 34 gitu. Di antara kebo lu apa sih Dik? Naga. Di antara para naga, para kebo, para apa sih? Macan. Macan. tuh ada ularnya lihat gua. Oh, ular. Ada ularnya 1. Jadi gua bisa Pantas. Pinter ngomong. Ah, iya. Iqbal juga
mental ya. mental. Iqbal dulu lu juga yang bawa Gue yang bawa termasuk. Iqbal, Alja. Iqbal masuk itu pas gua ulang tahun itu yang sama Is the Ship apa tuh Oh, itu sih. event itu. Event kapal. Nah, terus menanya lagi nih, kalau buat coach yang ini, maksudnya kalau dari lu lihat apa Bang Kumis ninggalin Susumu nih, menurut lu ada rasa kayak, wah tadi YouTube segini-segini aja, maksudnya lu gak bakal kayak berpikir buat apa terus naik nih atau gimana gitu, kalau misalnya lu masih ada di gitu. Buat di Susumu. Dulu gue berpikirnya pas dia cabut ya udah Susumu mati aja. Gitu loh. Mati aja, udah pasti mati lah gitu. Azla istilahnya nggak bakal bisa bikin sama kayak Kumis. Dari dulu gue udah berpikirnya begitu. Nah, makanya sekarang tuh gue belajar juga nih, Mis, antara yang gue ucap, yang gue rasa, sama yang gue pikir. Itu beda. Ini beneran. Jadi ketika misal kata gue bilang kayak, Susumu mah mati, nggak ada Kumis. Gue sendiri yang bilang begitu. Itu yang terucap, itu yang terpikir. Tapi yang gue yakinin, atau yang gue harap sama Azla, buktiin omongan gue salah. Gue cuma pengen coba buktiin. Tapi kalau sampai ternyata bener mati, hati gue udah nggak sakit. Kayak memang bener otak sama mulut gue udah berkata begitu kok. Gitu. Nah, tapi ternyata dibalik kan sama Azla, bisa bangkit dan segala macem. Langsung gue berpikir kayak, langsung hati gue kayak, gue nggak salah untuk mempercayai hati kecil gue. Berarti ini bisa gitu. Oh iya, si Bang Angga sempat ketemu Bang Kumis juga ya Di Bali ya. Sempat dinyamperin ke Bali. Ya, Banyak cerita yang datang ke Jakarta, dia report tuh bukan soal Bali apa ini itu Kumis langsung. Si Kumis tuh bantuin gua gini. Kalau nggak dibantu Kumis, nih kita nggak bakalan punya konten segini banyak nih gini. Terus gua tanya, ngapain dibantu apa aja? Tempat tinggal, ini transport, talent, makan, sampai katanya pernah di Jimbaran ya katanya. Pas mau makan, dia sampai bilang izinkan gua yang bayar, dia bilang. Ini buat menebus salah gua sama Semi gitu loh. Nah, coba Bang Kayak Kumis gitu. cerita gimana tuh selama di Bali. sama di Bali ya memang waktu datang dia ke kos kita yang dibilang mau hotel, gue bilang sayang, apalagi ini duit operasional, gue tahu ini pasti duit dari kokoh, gue bilang jangan, udah tinggal di kos gue aja, tinggal di kos gue, tidur sama kita ya, jadi tidur sama kita, ya udah dia tinggal di kos, gue kenalin nih sama teman-teman gue yang di Bali, akhirnya dia kenalan, lo kalau mau buat konten ngobrol sama Boris, sama ada si monyet juga yang pokoknya gila bule lah, ya akhirnya monyet nih gila, ada orang terkenal seminyak lah. Nah, ya dia kenalan, ya udah dia buat konten gitu bebas tuh dia. Gua kenalan juga ada cewek memang ketika kalau gue buat konten sama cewek, gue ada memang agensi di Bali yang bantuin gua untuk soal talent model cewek ketika udah dapat endorsean yang ini ya. Nah, gue kenalin ke Alja tuh dia. Ya Alja akhirnya bisa kenalan di hotel ya, tempat kita hotel memang sering syuting tuh dia. Kita juga kenal banget sama ownernya. Ya jadi dapat diskonan juga tuh dia. Gitu. Itu sih. Sama di Bali. Jadi juga curhat sih, Alia juga curhat tentang anjing nih, gue susah banget nih ngilangin nama lu di Susumu. Nggak bakal bisa jelak tuh dia. Bos-bos gede itu banyak ketika gue ketemu orang tuh taunya gue orang Susumu, kalau nggak Susumu Midolo itu doang. Lu nggak bakal bisa hilangin karena ini kita ini pencetus tuh dia. Kita ini konten channel pencetus pertama setelah populer nomor 1 bangsa. Nggak bakal bisa hilang nama gue. Lu naik, gue juga ikut naik. Makanya gue senang kalau Alja naik ya. Senang banget karena gue jadi keikut. Karena branding Susumu itu di orang-orang semua kreator pencetus. Jadi beda sama Midolo ya. Midolo ngikutin Susumu brandingnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Semi nih, ibaratkan dengan dari yang dulu dan sekarang, kalau misalnya semua bisa pilih, mending yang bagus atau yang mungkin yang masuk sekarang, mungkin kalau dari cara konsepnya apanya semuanya itu untuk semuanya. Kalau ngomong sekarang nih, mendingan Kalau bisa pilih, milihnya sekarang dong. Iya, sekarang. Ya mendingan aja lah. Kalau untuk ngomong sekarang gitu loh. Kalau dulu pasti gue milih Kumis. Makanya gue bilang kayak nggak ada Kumis ya udah mati. Tapi kalau sekarang mendingan Azla. Kenapa? Azla itu remote. Remote dalam artian dia punya konsep, dia punya ide, habis itu nanti kasih tahu ke kita, ke gua,
gue baca, gue tanya berapa budgetnya, gue ACC, jadi dulu punya ide, konsep, habis itu kapan mau eksekusi nggak tahu, gitu. Tiba-tiba melakukan kegiatan atau bikin konten sendiri, nggak pada planning, nggak ada apa, ambil kamera, syuting. Terus habis itu nanti dia ceritanya di luar, gua nggak ada tim, loh. Apa kayak gitu kan? Gua ngedit sendiri nih gitu. Karena waktu itu memang yang ngerti kontennya dia ya cuman dia. Makanya gue sampai lu belajar ngedit aja deh sendiri. Kalau udah ngerti ngeditnya dia gimana, template ngedit, ajarin sama editor. Nah, editornya waktu itu si Chen belum bisa, ya, si Chen belum bisa ngimbangin kebutuhannya kontennya Kumis gitu loh. Ya gue sempat keteteran juga sih dulu Iya. karena gue salah satu sisi gue ngurus agensi Iya. live streaming, gue harus ngedit, gue harus mikir konten, jadi kayak sebenarnya itu bisa gue lempar ke banyak anak yang lain. Sebenarnya banyak anak yang Oh iya, penyakitnya dia iya. satu itu. Sempat kita bilang waktu itu, stop dulu 1 bulan, lu nggak usah ngurusin live streaming sama sekali. Total, kita hilangkan itu. Fokusin ke YouTube 1 bulan full. Nggak jadi apa-apa lo YouTube-nya. Istilahnya ya. Iya. Kenapa? Dia nggak percaya. Kerjaannya di handle sama orang tuh nggak percaya. Sekarang aja masih enak. Dari tadi kita lihat dia nggak mainan handphone kan. Zaman dulu handphonenya dia 2, sama-sama iPhone. Ini iya kok handphone terus, nanti berapa lama bentar ya mojok dia live streaming, nge-live, nge-briefing anak-anak kayak gitu. Handphone bangun tidur handphone terus aja everyday gitu. malam ngedit sampai pagi, pagi ngurus orang lagi. Kayak gitu. Sekarang gimana? Kalau sekarang ya ngewe ngurus istri buat anak ya kan udah pala sekarang kan. Ya konten nggak terlalu mikir, sekarang gue cabutan sih freelance gitu kok. Ya gue bagi rezeki gue dapat, ya rezeki AdSense gue masih nggak gede kan, ya gue lemparin ke freelance editor yang lagi butuh kerjaan. Ya gue bagi gantian nih, gue dulu pernah ditolong orang, ya cara gue nolong orang ya kayak gitu. Nah, gue buktikan. Nah sekarang kan setelah dia lepas gitulah dia mengarungi kehidupan nyata, habis itu udah sama istri, ya pasti ngalamin semua yang gue ngomong itu mungkin baru terngiang-ngiang sekarang atau setelah berkeluarga. Oh kayak gini, kayak gitu loh. Ya makanya buat gue sebenarnya yang gue sesalkan ya itu kenapa nggak dari dulu gitu. Kenapa nggak begitu sih dari dulu gitu. Kalau kayak gitu kan enak, makin cepet kaya kita. Iya kok, gue ngebayangin sih. Iya. Kalau gue nggak cabut dari semua, gimana gue? Udah ada Ferrari mungkin di depan. Serius kalau ngomongin endorse-nya, iya anjing Ferrari udah di depan gue parkir mah. Kalau gue nggak keluar ya, serius. Kalau ditotalin sama endorse semua Midolo, aduh gila mah. Udah berarti abis ini udah nggak ada unek-unek satu sama lain, jadi hubungan Makanya gue bikin ajak Kumis kemari kan sebelum mau ke Bali lagi, gue bikin video itu supaya mungkin orang-orang yang lama pada nonton atau misal kata gimana, ya ada kan banyak yang terinspirasi sama lu gitu kan. Jadi biar mereka juga tenang, oh begini gitu. Mungkin kalau dilihat lagi, oh sekarang Semi baik lagi sama Kumis. Yang gue bilang, selalu gue bilang dulu sama Azla, gue nggak suka sama Azla waktu dulu, yang gue nggak suka performa kerjanya, kinerjanya gue nggak suka. Lu juga dulu yang gue nggak suka cara menyelesaikan suatu masalah hubungan kerja kita, udah nggak cocok lagi, nggak apa-apa. Cara lu yang salah. Tapi secara personal, Semi dan Raka itu nggak ada masalah gitu loh. Cuman masalah di kerjaan aja gitu kan. Nah makanya yang gue ajarin yaitu harus objektif dalam melihat ini yang lu nggak suka nih orangnya apa karyanya apa kelakuannya gitu loh. Dari situ kita bisa ngukur. Nah nanti makanya silaturahmi kan harusnya tetap bisa berjalan gitu. Mudah-mudahan bisa panjang lah gitu loh. Semoga Oktober Kak Semi ikut gue pulang kampung. Iya. Ya. Amin. Gue juga sih, kalau gue sih berharapnya mana tahu kita bisa project bareng, entah bisnis. Kalau gue sekarang udah nggak mikir konten. Sebenarnya kalau sekarang otak gue bisnis, jujur aja otak gue cuan, cengli, cincai. Gue belajar di foreigner. 3C tuh dia. Jadi otak gue sekarang ketemu orang,
garap bisnis apa yuk. Gue ketemu orang sekarang banyak silaturahmi gue. Bisnis apa yuk? Ayo garap yuk, apa yuk yang bisa digarap bareng gue bilang. Tapi gue nggak ada modal nih, tapi gue punya otak nih gue bilang gitu. Betul. Gue gituin. Sekarang pokoknya ketemu orang, silaturahmi ya pengen ngajak bisnis itu dia. Apa yang bisa kita create ke depan, tapi nggak jauh-jauh dari dunia digital juga. Karena Pasti kedepannya soalnya digital terus. digital terus. Oke, cukup sekian. Thank you ya Miss. Aku juga makasih kok. Sama-sama. Yuk.